Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nurmala Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 222151159 dari KRSD jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Devi Apia Nugraha Magister Pendidikan. Materi yang akan kita pelajari mengenai garis dan sudut. Nah, terdapat menu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi dari materi garis dan sudut, yang ketiga ada kuis, dan terakhir ada penutup. Langsung saja kita ke pendahuluan. Kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk kompetensi intinya dapat dibaca secara mandiri. Ini biodata saya. Nah, mengenai table of content, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Yang kedua, kedudukan garis. Yang ketiga, pengertian sudut. Yang keempat, macam-macam sudut. Yang kelima, hubungan antar sudut. Dan yang terakhir ada kuis. Nah, langsung ke isi dari materi. Yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang. Titik. Titik adalah suatu ide, benda pikiran yang bersifat abstrak. Titik dapat dilukiskan dengan tanda nokta. Sebuah titik diberi penamaan dengan huruf kapital, misal titik P, titik Q, dan sebagainya. Garis dipresentasikan memiliki panjang tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Nah, garis diberi nama dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis A, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh garis. Yang selanjutnya ada bidang, suatu daerah yang memiliki panjang, lebar, dan tak terbatas. Nah, dari ketiga pengertian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bidang itu gabungan dari titik, garis, dan sudut. Yang selanjutnya ada garis, sinar garis, dan ruas garis. Nah, garis yaitu titik A dan titik B-nya itu dapat diperpanjang. Karena tanda panah ini menunjukkan dapat diperpanjang. Ya. Ditulisnya itu garis AB, di atas AB-nya itu ada garis yang menggunakan panah. Yang selanjutnya sinar garis. Nah, titik B ini adalah pangkal dari garis AB yang tidak dapat diperpanjang. Dan A ini adalah dapat diperpanjang. Maka sinar garis itu ditulisnya sinar garis dan AB itu di atasnya menggunakan tanda panahnya hanya salah satunya. Yang selanjutnya mengenai ruas garis. Nah, ujung garis AB ini adalah titik B dan pangkal garis AB yaitu titik A. Nah, kedua titik ini tidak dapat diperpanjang. Untuk menulis ruas AB, AB-nya itu di atasnya menggunakan garis namun tidak menggunakan panah. Yang selanjutnya kedudukan garis. Nah, yang pertama ada garis sejajar. Garis L dan garis M apabila diperpanjang garisnya akan tetap sejajar. Garis L dan garis M pun tidak akan berpotongan juga, tidak akan memiliki titik potong. Yang selanjutnya garis berimpit. Garis L dan garis M melewati titik yang sama dan titik potong yang tak hingga. Yang selanjutnya garis berpotongan. Nah, ini berpotongan tidak lurus dan yang ini berpotongan tegak lurus. Yang berpotongan tidak lurus, garis L dan garis M berpotongan tepat pada satu titik potong. Sedangkan yang tegak lurus, garis L dan garis M berpotongan tepat pada satu titik potong dan membentuk sudut 90 derajat. Yang selanjutnya pengertian sudut.
Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah simetris yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu. Nah, ini garis A dan garis B apabila berpotongan, nah ini merupakan titik sudutnya. Titik berpotongannya merupakan perpotongan antar sudut dua kaki. Nah, garis A dan garis B ini disebutnya kaki sudut, garis atau ruas yang membentuk sudut. Dan selanjutnya yang ini merupakan daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Nah, sekarang kita ke macam-macam sudut. Yang pertama, sudut lancip. Nah, daerah yang ini merupakan sudut lancip yang besar sudutnya X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 90 derajat. Yang selanjutnya ini merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Dan yang ini merupakan sudut tumpul yang besarnya X lebih dari 90 derajat dan X kurang dari 180 derajat. Yang selanjutnya ini sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Dan yang ini merupakan sudut refleks. Nah, yang ini daerah yang ini. Besar sudutnya biasanya X lebih dari 180 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Namun misal ada garis di sini. Nah, ini tuh 30 derajat karena sudut lancip. Maka yang ini, yang sisanya itu berarti kita kurangi 360 dikurangi 30 derajat. Maka sudut refleksnya itu 330. Yang selanjutnya mengenai gabungan dari dua sudut. Yang pertama ada sudut berpelurus. Nah, gabungan dari dua sudut atau beberapa sudut yang membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Nah, misal ini ya, sudut A dan sudut B digabungkan akan menjadi seperti ini, membentuk sudut berpelurus. Yang selanjutnya sudut berpenyiku. Merupakan gabungan dari dua sudut atau beberapa sudut yang membentuk sudut berpenyiku yaitu 90 derajat. Nah, sudut A dan sudut B ini misal digabungkan akan membentuk sudut berpenyiku. Yang selanjutnya sudut bertolak belakang. Dua buah sudut yang sama besar sudutnya, namun beda arah penempatan sudutnya yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan dalam satu titik. Nah, misalnya sudut A dan sudut B itu besar sudutnya itu sama karena sudut bertolak belakang. Sekarang hubungan antara sudut. Nah, dalam sudut ini terdapat beberapa hubungan antar sudut ya. Ini merupakan sudut luar, ini sudut dalam, dan ini juga sudut luar. Yang pertama ada sudut sahadap. Contohnya itu A1 dengan B1 ini merupakan sudut sahadap. Besar sudutnya itu sama pada daerah yang sama. Misal, yang ini A1 itu 30 derajat, berarti B1 juga besar sudutnya 30 derajat. Yang selanjutnya sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak itu, misal A4 dengan B1 itu apabila dijumlahkan menghasilkan 180 derajat pada daerah yang sama. Misal yang ini 60 derajat, berarti yang ini 120 derajat. Yang selanjutnya sudut luar sepihak. Contohnya A1 dengan B4. Sama ya. Yang selanjutnya ini sudut dalam berseberangan. Nah, A3 dengan B1 ini merupakan sudut berseberangan. Besar sudutnya sama. Yang selanjutnya ini sudut luar berseberangan, yaitu A2 dengan B4. Besar sudutnya sama. Oke, kita ke kuis. Nah, nomor 1. Mengenai garis dan sudut ya. Tentukan besar nilai Y. Nah, berarti kita akan mencari si Y yang ini ya. Kan terdapat gabungan dari dua sudut.
Maka berarti 102 ini dengan 3-nya itu besar nilainya itu sama. Maka kita dapat hitung 102 derajat sama dengan 3Y. Untuk mencari si Y-nya ya. Berarti untuk mencari nilai Y itu berarti kita tinggal membagi 102 derajat dibagi 3Y. Maka hasilnya itu adalah 34. 102 dibagi 3. Itu 34. Oke, mari kita cek apakah benar. Jawaban kita benar ya. Berarti tentukan besar nilai Y, maka nilai Y di sini itu 34. Oke, next. Sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan besar sudut CBD. Berarti kita mencari besar sudut yang ini ya. Jadi variabelnya itu 3X ditambah 73. Berarti kita harus mengetahui nilai X terlebih dahulu. Nah, maka kita jumlahkan ya semua variabel di sini. Dan sama dengan 180. Kenapa sama dengan 180? Karena ini membentuk sudut berpelurus. Nah, besar sudut berpelurus, masih ingat? Ya, 180 derajat. Maka kita mendapatkan nilai X sama dengan 7. Lalu kita substitusikan nilai X ke persamaan 3X ditambah 73. Hasilnya yaitu 94. Nah, untuk 94 itu yaitu opsi C. Kita cek. Apabila salah, maka ini. Jadi suaranya bukan tangan tapi. Oke, sekarang kita ke penutupan. Nah, saya akan membacakan rangkuman dari materi yang telah kita pelajari. Garis direpresentasikan memiliki panjang tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu. Macam-macam sudut ada sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut berpelurus. Yang terakhir hubungan dua garis. Ada sudut sehadap, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Sekian video pembahasan mengenai garis dan sudut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih.